Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Setelah sebelumnya kita membahas alur cerita Don't Breathe yang pertama, kali ini kita akan membahas seri keduanya yang baru saja rilis. Di sini, kembali menceritakan kisah Norman setelah 8 tahun kejadian film pertama, di mana rumahnya kembali dimasuki penjahat yang kali ini tujuannya untuk menculik. Apa yang terjadi sebenarnya? Yuk langsung kita bahas, ini dia alur cerita Don't Breathe 2 selengkapnya. 8 tahun yang lalu, seorang anak perempuan bernama Phoenix jatuh pingsan tidak jauh dari rumahnya yang terbakar. Setelah 8 tahun kemudian, di pagi itu Phoenix yang berusia 11 tahun sedang berlatih pertahanan diri dengan anjing Rottweiler-nya Shadow. Dia kira dia sudah berhasil melalui tesnya. Tapi ayahnya Norman Northstone, yang seorang mantan tentara, menangkapnya dari belakang dan bilang dia gagal lagi. Selesai latihan, mereka pun pulang ke rumah. Di rumah, Phoenix memangkas rambut ayahnya. Norman cerita kalau ibunya meninggal saat terjadi kebakaran di rumah mereka, dan semua foto-foto ikut terbakar. Phoenix mewarisi rambut putih dari ibunya. Setelah itu, dia minta izin ayahnya untuk pergi ke kota, karena sudah 3 bulan dia tidak keluar. Tapi ayahnya melarang, karena dia gagal dalam latihan tadi. Setelah itu, Norman pun keluar menemui seorang temannya yang seorang wanita. Dia bernama Hernandez. Dia adalah akses mereka dengan dunia luar, untuk belanja dan membawa Phoenix jalan-jalan. Hernandez melihat Phoenix dari jendela. Dia bertanya untuk mengajaknya ke kota, tapi Norman melarangnya. Hernandez meyakinkannya agar tidak terlalu mengekang Phoenix, dan Norman pun akhirnya setuju, menyuruh Phoenix untuk ikut pergi dan harus pulang sebelum matahari terbenam. Di perjalanan, Phoenix menyanyikan sebuah lagu yang dia dengar dari ibunya saat masih kecil. Mendengar itu, Hernandez mengantarkannya ke rumah lamanya yang terbakar untuk meletakkan bunga kepada mendiang ibunya. Saat Phoenix di dalam, dia mendengar suara di situ, dan dia langsung keluar dari sana. Mereka sampai di kota. Di salah satu minimarket, siaran berita menyiarkan warga diminta waspada kepada Dr. Thomas Henneman, yang diyakini telah melakukan perdagangan organ di daerah itu, juga meningkatnya kasus penculikan anak baru-baru ini. Kemudian Phoenix duduk di taman dengan Shadow. Saat itu Hernandez pergi. Dia melihat anak-anak di tempat penampungan, dan berkhayal bermain dengan mereka karena dia dan ayahnya selalu hidup menyendiri jauh dari orang-orang. Tak lama, Hernandez menjemputnya. Dia izin ke toilet. Saat itu ada seorang gangster menunggunya, bernama Raylan. Dia berniat menculik Phoenix. Tapi saat itu, Shadow datang dan menyalak, dan Phoenix bilang dengan aba-aba darinya, anjing itu akan menggigitnya. Saat Phoenix jalan keluar, Raylan menyentuh rambut putihnya. Hernandez melihat Raylan. Dia memastikan kalau Phoenix baik-baik saja. Dan mereka pun pergi, lalu segera diikuti oleh Raylan dan gengnya. Saat petang tiba, Hernandez mengantar Phoenix pulang ke rumahnya. Dia bilang akan membawanya lagi minggu depan. Tapi Norman melarang. Mendengar itu, Phoenix sedih dan masuk ke dalam. Norman pun masuk dan pergi ke gudang bawah tanah, meletakkan belanjaan tadi. Di situ terlihat sebuah boks besi yang terlihat seperti lemari. Di tengah perjalanan, Hernandez berhenti karena melihat sebuah mobil menghalangi jalannya. Dia turun dari mobilnya menuju ke mobil itu. Dia melihat ada kandang bersih anjing di baknya. Lalu dia melihat Raylan. Dia segera menunjukkan pistol dan menyuruh mereka menepi dari jalan. Lalu dia kembali ke mobilnya, menyimpan pistolnya lalu mencoba menghubungi polisi. Malam itu di kamar, Phoenix bilang pada ayahnya kalau dia ingin masuk sekolah tahun depan. Dia tidak mau homeschool lagi. Dia ingin hidup normal dan memiliki teman-teman. Ayahnya bilang, homeschool lebih aman. Dia sudah kehilangan seorang putri sekali, dan tidak mau kehilangan Phoenix juga. Tapi bagi Phoenix, ayahnya saja tidak cukup. Setelah mendengar itu, Norman pun keluar dari kamar. Di luar rumah, Shadow melihat sesuatu di arah hutan. Anjing itu pun pergi ke sana. Norman pergi keluar untuk memberi makan Shadow. Dia periksa mangkoknya, masih utuh dan belum dimakan. Dia lalu mengambil jaket dan pergi mencari Shadow. Saat itu, dia tidak tahu kalau ada 2 orang gangster yang sudah masuk ke rumahnya. Setelah Norman pergi, 2 orang itu mulai mencari Phoenix. Phoenix yang melihat mereka mencoba untuk bersembunyi agar tidak terlihat oleh kedua bandit tadi. Sementara di hutan, Norman telah menemukan Shadow, tapi dalam keadaan tewas. Saat memeluk Shadow, dia merasakan ada darah. Dia meraba luka Shadow lalu mengoreknya. Dan dia menemukan sebuah peluru yang menewaskan anjing itu. Norman menyadari anjingnya telah dibunuh. Di rumah, Phoenix keluar dari persembunyiannya. Dia melihat pintu terbuka dan mencoba kabur.
tapi digagalkan bandit yang melihatnya. Dia menembak ke arah pintu dan menghalangi jalan keluar Phoenix. Norman pun sampai di rumah. Dia berkelahi dengan bandit-bandit itu, lalu menyuruh Phoenix masuk ke dalam kotak. Phoenix masuk ke gudang dan menutup pintunya. Tapi bandit itu menolak pintunya, membuatnya jatuh dari tangga. Dan dia pun dikejar salah satu bandit. Dia berhasil masuk ke dalam box itu dan menguncinya dari dalam. Bandit itu pergi karena tak bisa membuka boxnya. Kepala Phoenix berdarah, lalu dia pingsan dalam box. Saat itu, Norman sedang mengobati lukanya ketika bandit lainnya menyelinap masuk dari garasinya. Norman sudah di ruang bawah tanah. Saat itu Phoenix bangun dan melihat dirinya sudah terendam air. Bandit itu memasukkan selang air dari atas box agar Phoenix segera keluar. Dari luar, kedua teman bandit itu masuk ke rumah, menuju ke ruang bawah tanah, tapi pintu ditutup oleh Norman. Mereka berteriak memberitahu temannya kalau Norman ada di situ. Bandit itu melihat Phoenix terendam sampai dagu, lalu dia mematikan airnya. Saat itu, bandit yang di atas menyuruh temannya menelpon kepala geng Raylan. Bandit yang di bawah tanah memotong kabel listrik dan mengancam akan memasukkan ke dalam box untuk memancing Norman yang bersembunyi. Dia memasukkan kabel itu ke box dan membiarkan tergantung di atas air. Lalu dia melihat tabung gas yang didorong Norman. Norman bergerak pelan. Dia menggunakan instingnya untuk mengetahui gerakan si bandit. Di tengah perkelahian, tanpa sengaja mereka membuka keran air. Dalam box air mengalir lagi. Phoenix panik dan berusaha membuka kunci box, tapi tidak berhasil. Sementara Norman yang dikalahkan si bandit menyeret dirinya untuk menarik kabel dari box. Bandit itu mengambil pisau untuk membunuh Norman. Raylan pun sampai di rumah itu dengan salah satu anggotanya. Mereka mencoba mendobrak pintu bawah tanah. Sementara air sudah penuh dalam box. Phoenix tenggelam. Norman bangkit dan berusaha membalikkan box. Box jatuh, lalu Norman menarik pintunya. Dia menarik Phoenix dan menyadarkannya. Norman membawa Phoenix keluar dari sana. Raylan sendiri sudah masuk ke bawah. Dia melihat mayat temannya sudah hangus terbakar. Raylan mengejar mereka keluar dari pintu bawah tanah. Sambil mencari, Raylan bilang pada Phoenix kalau dia tidak perlu takut padanya. Bandit-bandit itu berhasil menangkap Phoenix. Raylan menariknya mendekat dan mengaku sebagai ayah kandungnya. Lalu menunjukkan kalau dia juga berambut putih, sama seperti Phoenix. Phoenix terpaku melihatnya. Raylan bilang kalau dulu terjadi kebakaran di rumah mereka, dan polisi menyalahkannya. Lalu dia dipenjara selama 8 tahun. Dia tidak tahu kalau Phoenix masih hidup. 8 tahun yang lalu, Norman telah menemukannya saat pingsan, dan membawanya pulang untuk menggantikan putrinya yang sudah meninggal. Norman melihat dari berita lokal, sebuah lab sabu terbakar di Detroit Barat. Tersangka utamanya telah dipenjara untuk kejahatannya. Setelah dibebaskan, Raylan melihat Phoenix saat dia meletakkan bunga untuk ibunya. Raylan pun menyuruh gengnya membawa Norman keluar untuk membunuhnya. Norman berhasil kabur. Raylan menyuruh gengnya membawa Phoenix ke mobil, sementara dia memburu Norman. Raylan mendengar Phoenix menjerit. Dia balik ke dalam dan menemukan salah satu gengnya telah tewas. Norman membawa Phoenix masuk kembali ke rumah. Dia mengambil pistolnya. Raylan memberikan baju Norman pada anjing pemburu miliknya dan melepasnya untuk memburu Norman. Di dalam rumah, Phoenix berdebat dengan Norman. Dia bertanya tentang asal-usul dirinya. Tapi saat itu anjing Raylan sudah ada di situ. Phoenix lari mengunci dirinya di kamar. Sementara Norman naik ke loteng, diikuti anjing itu. Phoenix mencoba keluar dari jendela dan memanjat dari sisi rumah. Di sisi lain, Norman berhasil menjebak anjing itu, mengurungnya dengan pagar agar tidak mengejarnya lagi. Phoenix berhasil sampai di bawah. Dia sudah jalan menjauh dari rumah untuk kabur. Tapi sayangnya dia ditangkap oleh salah satu bandit dan mengantarnya pada Raylan. Raylan dan gengnya membakar rumah itu. Lalu mereka pergi membawa Phoenix. Norman yang masih di dalam rumah saat kebakaran itu mendengar anjing tadi menyala. Dia naik untuk menyelamatkan anjing itu. Raylan membawa Phoenix ke sebuah hotel, tempat persembunyian mereka. Dia menunggu Phoenix bangun. Dia bilang Phoenix boleh pergi, atau tetap tinggal jika dia mau.
Phoenix mulai bertanya tentang asal-usul dirinya. Raylan bilang nama asli Phoenix adalah Tara, dan Norman telah berbohong padanya. Phoenix memutuskan untuk pergi dari sana. Saat dia keluar dari kamar, dia melihat seorang lelaki berkacamata, Dr. Thomas Henneman, bersama para geng yang duduk di tangga. Phoenix turun ke bawah. Saat dia akan keluar, dia mendengar lagu yang ibunya nyanyikan dulu. Dia berbalik dan melihat ibunya Josephine mendekatinya dengan kursi roda, dan mereka pun berpelukan. Tara pun tidak jadi pergi. Dia di kamar bersama ibunya, melihat foto-foto lama mereka. Tiba-tiba ibunya batuk dan mengeluarkan darah. Dia bertanya, apakah ibunya baik-baik saja? Ibunya menjelaskan bahwa dulu mereka meracik sabu di ruang bawah tanah rumah dan mengakibatkan ledakan. Josephine bilang dia sudah sekarat. Asap dari bahan kimia telah meracuni darah dan merusak organ jantungnya. Dia berhenti saat Raylan memberikan segelas minuman untuk Phoenix. Lalu dia melanjutkan kalau dia butuh transplantasi untuk jantung baru yang menurut dokter harus dari keluarga langsung. Phoenix pun akhirnya sadar, orang tuanya menculiknya hanya untuk transplantasi jantung ibunya. Dia melihat minuman tadi sudah dicampur obat. Dia juga melihat peralatan untuk operasi di sisi kamar. Lalu dia pun pingsan. Sementara saat itu, Norman telah bangkit lagi. Anjing itu juga selamat dari kebakaran. Norman mendengar suara lonceng yang berasal dari mobil. Dia mendekati dan membuka mobil itu. Lalu dia menemukan Hernandez telah tewas. Dia mendengar anjing itu menyalak. Dia menyiapkan peralatan dan mengambil lonceng, lalu mengikat pada anjing itu dan menyuruhnya pulang. Anjing itu menuntunnya ke hotel, tempat persembunyian Raylan dan gengnya. Di hotel, Tara sudah disiapkan untuk operasi. Dr. Thomas bilang itu beresiko tinggi. Tapi Raylan menegaskannya untuk diam dan melanjutkan pekerjaannya. Tara akan tetap hidup saat jantungnya dibedah, karena tidak ada peralatan yang cukup untuk menyimpan jantungnya tetap segar. Jadi harus dioperasi saat dia masih bernafas. Saat itu salah satu anak buahnya, Raul, tidak setuju dengan apa yang dilakukan Raylan itu. Tapi temannya bilang tidak ada pilihan, karena Josephine adalah kunci untuk hidup mereka. Dr. Thomas pun bersiap untuk pembedahan. Tiba-tiba, listrik padam dan operasi gagal. Raylan menyuruh anak buahnya untuk periksa listrik. Salah satu dari mereka pun pergi turun ke ruang listrik. Di atas, Raylan mendengar jeritan anak buahnya. Dia tahu kalau Norman ada di situ. Dia melihat anjingnya kembali dan sadar dia telah menuntun Norman. Dokter tidak bisa kerja tanpa listrik. Raylan membuat perubahan rencana dengan menyuruh dokter membawa istri dan anaknya. Dia bilang kepada anak buahnya Raul untuk membunuh Norman. Raul pergi ke bawah dengan gengnya. Mereka menemukan Norman terbaring. Raul yang masih hidup memberitahu kepada Norman, mereka akan bunuh Tara, dan dia tidak setuju. Dia memberitahu jalan dari belakang untuk menyelamatkan Tara. Di sisi lain hotel, Raylan dan dokter menuntun Josephine dan Tara untuk keluar. Dokter melihat pintu keluar dan mencoba melarikan diri. Raylan menembaki jendela-jendela agar cahaya masuk. Dia melihat ada kaleng pembasmi serangga tiba-tiba mengeluarkan gas dan membuat ruangan berkabut. Dia memanggil istrinya karena tidak bisa melihatnya. Kursi roda Josephine bergerak. Tara yang terbogol dengannya. Raylan mendengar suara kaleng dilempar. Dia menembaknya ke segala arah. Tara melompat dari pangkuan ibunya. Raylan berkelahi dengan Norman. Dia menembak dan mengira telah mengenainya. Tapi tembakan nyasar malah membunuh istrinya. Norman pun mengambil kesempatan itu untuk menyerangnya. Sementara mayat Josephine menekan tombol kursi roda dan berjalan ke arah kolam, dan Tara pun ikut terseret bersamanya. Sewaktu itu Norman masih berkelahi. Tara menahan kakinya di tiang kolam, lalu dia berusaha mengambil pisau di dekatnya. Tara terseret jatuh dan pingsan di atas mayat ibunya. Anjing Raylan menyerangnya dan menyelamatkan Norman. Tara bangun dan naik ke atas. Dia akan mendekati Norman tapi dilarang. Norman yang terluka parah bilang kepada Tara bahwa ayahnya mengatakan yang sebenarnya. Dia mengakui kejahatannya. Dia melakukan pembunuhan dan pemerkosaan dan menyuruh Tara menjauh darinya dan pergi. Tara mencoba menolong Norman, tapi Norman tidak terselamatkan lagi.
Tara menangis dan memeluknya. Setelah itu Tara keluar dari sana. Dia menuju ke penampungan rumah anak-anak yang dia lihat sebelumnya. Dia mendekati anak-anak yang bermain dan bertanya apakah ada kamar untuknya. Dia menyebut dirinya sebagai Phoenix. Di adegan post-kredit, anjing Raylan berjalan ke tubuh Norman dan menjilati jarinya. Jari-jari Norman sedikit bergerak, menunjukkan kalau dia masih hidup. Dan cerita sepertinya akan berlanjut lagi, guys. Nah guys, itu tadi alur cerita Don't Breathe 2 selengkapnya. Lumayan menyedihkan ya melihat sikap orang tua kandung yang seperti itu. Di sini kita belajar kalau orang lain bisa saja lebih baik dan peduli kepada kita ketimbang keluarga sendiri. Terkadang keluarga sendiri memanfaatkan kita hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi ingat, tidak semua keluarga seperti itu ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Them at their own game. What makes you think they're gonna let you walk away free again? I'm not playing your game! Not